Halo, pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, info penting kok gampang banget hilang dari kepala? Atau mungkin Anda takjub gitu lihat detektif di film bisa ingat semua detail? Heeh, sering itu. Nah, hari ini kita mau coba telusuri satu teknik memori nih. Udah tua banget, tapi kayaknya masih relevan banget. Istana pikiran atau mind palace. Main Palace ya? Keren kedengerannya. Keren kan? Tapi ini bukan sihir atau trik kamera loh. Ini metode beneran yang bisa Anda bangun sendiri. Kita bakal bedah bareng-bareng sumber kita dari materi membangun dan menggunakan istana pikiran. Oke. Jadi misi kita hari ini ya pengen ngerti lah apa sih istana pikiran itu, terus gimana persisnya bangunnya, langkah demi langkah gitu. Dan yang paling penting, gimana cara pakainya buat nyimpan info biar gampang diingat lagi. Siap-siap. Oke deh, siap buat upgrade hard drive mental Anda. Yuk kita mulai penelusuran ini. Italia. Ini dari Yunani kuno, kira-kira 2.500 tahun lalu. Sekitar tahun 477 sebelum Masehi. Wah, serius? Lama banget. Iya, katanya sih yang nyetusin itu penyair namanya Simonides. Iya. Ini nunjukin kalau dari dulu banget manusia udah mikirin gimana caranya biar ingatan lebih kuat. Masuk akal sih. Esensinya itu Anda pakai tempat yang Anda kenal banget. Rumah Anda sendiri misalnya. Itu jadi kayak kerangka mental gitu. Oke, kayak peta ya? Semacam itu. Terus Anda taruh informasi yang mau diingat di titik-titik tertentu di dalam rumah mental itu. Nanti pas mau ingat lagi, ya tinggal jalan-jalan aja di situ. Menarik banget ya, udah ribuan tahun tapi masih kepake. Pasti ada sesuatu yang fundamental gitu ya efektifnya. Pasti. Sumber kita ngasih analogi yang lumayan simpel nih buat ngebantu kita nangkap logikanya. Coba bayangin Anda lagi main ke rumah teman. Oke. Terus Anda taruh jaket di kursi dekat jendela. Pas mau pulang, Anda nggak perlu kan nyari-nyari ke seluruh ruangan? Enggak lah, langsung ke kursi itu pasti. Nah, itu dia. Otak Anda otomatis ngarahin ke kursi itu. Kenapa? Ya karena secara mental, kursi itu udah nyantol sama jaket Anda. Persis. Analogi itu nunjukin gimana otak kita emang secara alami pakai asosiasi spasial, hubungan antara barang sama lokasinya gitu. Oh, jadi kita sebenarnya udah sering pakai tanpa sadar ya? Iya, tiap hari malah. Nah, istana pikiran ini sebenarnya ngambil kecenderungan alami itu, terus dibikin jadi sistem yang terstruktur, yang disengaja. Jadi bukan bikin kemampuan baru, tapi lebih ke optimalin apa yang otak kita udah bisa. Oke. Jadi kita manfaatin kemampuan alami otak. Kalau gitu, gimana nih langkah konkret buat bangun istana kita sendiri? Sumber kita ngejelasin, langkah pertama, pilih dan urutin lokasi. Betul. Instruksinya cukup jelas sih. Mulai dengan berdiri di depan pintu salah satu ruangan di rumah Anda, tempat yang paling Anda kenal lah. Nah, ini kuncinya. Seberapa kenal Anda sama lokasi itu penting banget. Kenapa tuh? Ya makin Anda hafal tata letaknya, secara otomatis makin gampang prosesnya. Anda kan nggak perlu bangun dari nol. Ah, iya bener juga. Kita kan udah hafal rumah sendiri ya. Oke, jadi dari depan pintu, kita lihat ke sisi kiri dulu. Terus kayak nyapu gitu ya, keliling ruangan searah jarum jam. Betul, pandangan kita muter. Nah, pas lagi nyapu visual ini, tugasnya milih 5 perabot atau benda yang cukup besar yang jelas kelihatan di ruangan itu. 5, ya? Ya, 5. Misalnya di ruang tamu nih, mungkin pilihannya sofa, terus meja kopi, rak TV, lampu pojok, sama mungkin lukisan gede di dinding. Gitu kali ya? Bisa. Penekanan di kata besar itu ada alasannya. Benda yang besar itu secara visual lebih nempel di peta mental kita. Beda sama perintilan kecil yang gampang kelewat. Oke, masuk akal. Harus yang mantep gitu ya. Setelah 5 benda kepilih, kita kasih nomor urut. 1 sampai 5 buat ruangan pertama. Urutannya penting. Terus, pindah ke ruangan berikutnya. Misalnya kamar tidur, ulangi lagi prosesnya. Berdiri di pintu, lihat kiri, sapu visual searah jarum jam, pilih 5 benda besar lagi. Oke. Mungkin tempat tidur, lemari, meja rias, cermin gede, sama kursi baca. Terus lanjutin nomornya. 6, 7, 8, 9, 10. Terus aja gitu ya? Ya, diulang terus buat tiap ruangan sampai kita ngerasa punya cukup slot memori bernomor. Mungkin 20, 30, atau lebih. Tergantung kebutuhan kita mau nyimpan berapa banyak info sama seberapa luas istana yang kita mau. Jadi kayak bikin indeks ya? Kayak jadi kurator di museum pribadi kita sendiri. Ngasih label ke tiap pajangan. Dan milih pajangan atau lokasi ini ada aturannya. Ini langkah kedua nih yang dijelasin sumber. Aturan ini penting biar sistemnya tetap jalan. Oke, apa aja aturannya? Pertama, kayak yang tadi disinggung, pilih benda besar. Jangan pilih pernak-pernik kecil.
Benda besar itu jadi jangkar visual yang lebih kuat. Oke, besar. Terus? Kedua, usahain pilihan Anda nyebar di sekitar ruangan. Jangan ngumpul di satu pojok aja. Biar alur jalan-jalan mentalnya lebih jelas, nggak bikin bingung. Jadi ada jarak gitu ya antar lokasi? Iya. Contoh benda yang disaranin sumber itu kayak meja, tempat tidur, TV, kulkas, kompor, microwave, wastafel, rak buku, komputer, pokoknya benda-benda yang posisinya lumayan tetep lah. Benda-benda yang solid dan punya tempat jelas ya. Ada aturan lain lagi? Ada satu lagi. Dan ini menurut sumber penting banget. Jangan pakai jenis perabot yang sama persis sebagai lokasi di ruangan yang beda. Maksudnya gimana tuh? Contoh nih, kalau Anda udah nentuin kursi makan jadi lokasi nomor 7 di ruang makan, jangan pakai kursi kerja buat lokasi nomor 12 di ruang kerja. Atau kursi teras buat lokasi 18. Oh, jadi meskipun sama-sama kursi, tapi kalau beda jenis dan beda ruangan, tetap nggak boleh ya? Atau gimana? Lebih baik dihindari kalau bisa. Atau minimal pastiin beda banget visualnya. Kenapa? Biar nggak ketuker di kepala. Ah, oke. Biar nggak interferensi gitu ya. Betul, pas Anda mau ingat info di lokasi 7 sama 12, kalau dua-duanya cuma keinget kursi, wah bisa salah ambil data nanti. Jadi pastiin tiap lokasi itu unik identitas visualnya. Kayak ngasih nama file yang spesifik lah di komputer, jangan nama generik. Kebayang sih kacaunya kalau salah ambil ingatan gara-gara lokasinya mirip. Oke, jadi keunikan tiap lokasi itu vital. Nah, setelah kita punya daftar lokasi bernomor yang ngikutin aturan tadi, langkah ketiga. Hafalin urutan lokasinya. Iya, ini latihannya. Sumber nyaranin kita tutup mata, terus secara mental jalan-jalan ngelewatin istana kita. Sebutin lokasinya berurutan. Maju dulu ya. Iya, mulai dari nomor 1 sampai terakhir, misal 30, terus coba juga sebaliknya, dari 30 mundur ke 1. Latihan bolak-balik ini buat nguatin jalur di otak yang Anda buat. Makin sering dilatih, makin otomatis aksesnya. Dan ini perlu diulang sampai benar-benar hafal. Tujuannya, kalau ada yang nyebut nomor lokasi acak, misal lokasi 21, kita harus bisa langsung lihat di kepala, oh itu microwave di dapur. Cepet gitu responnya. Nah, ini mungkin kedengarannya kayak PR yang lumayan berat ya. Hafalin puluhan titik di rumah. Nah, ini sering nih orang mikir gitu. Tapi sumber kita ngasih klarifikasi yang bikin lega kok. Gimana tuh? Mungkin rasanya berat, tapi coba pikir lagi deh. Anda kan nggak diminta hafalin denah rumah dari nol. Iya sih. Anda udah tahu letak kamar mandi di mana, sofa di mana, kulkas di mana. Pengetahuan spasial itu udah ada di kepala Anda. Oke. Yang Anda lakuin di latihan ini tuh cuman ngasih nomor urut ke titik-titik spesifik di lingkungan yang udah familiar banget itu. Sama ngelatih akses cepat ke nomor-nomor itu. Oh, jadi lebih kayak ngasih label aja ya? Betul, ngelabelin dan ngatur pengetahuan yang udah ada. Bukan bikin memori baru dari awal. Jadi beban otaknya sebenarnya jauh lebih ringan dari yang dibayangin. Ah, syukurlah. Jadi kita cuma ngasih tag ke peta mental yang udah kita punya. Oke, anggap aja nih istana kita udah berdiri kokoh, lokasinya udah kepetain, urutannya udah lancar di luar kepala. Sekarang bagian paling serunya. Gimana kita pakainya buat nyimpen dan ingat info? Nah, ini aplikasinya. Sumber ngasih contoh pakai daftar kata sederhana. Misal, Anda perlu hafalin daftar kata. Dan kata urutan ke-8 itu kucing. Sementara itu, lokasi nomor 8 di istana pikiran Anda adalah TV di ruang keluarga. Oke, kucing di lokasi 8 TV. Terus gimana? Disinilah inti tekniknya bekerja. Visualisasi yang kuat. Sumber nekenin banget. Anda harus memvisualisasikan item info itu berinteraksi sama lokasi penyimpanannya secara aktif dan emosional. Aktif dan emosional. Maksudnya? Jangan cuma bayangin kucing duduk manis di depan TV. Itu terlalu datar, pasif, gampang lupa. Terus harus gimana? Bikin gambaran yang lebih hidup. Mungkin aneh atau lucu sekalian. Bayangin kucingnya lagi nyakar-nyakar layar TV, atau lagi tidur pules di atas TV yang hangat, atau mungkin lagi ngejar tikus kartun di layar. Oke. Yang agak lebay gitu ya? Justru itu. Makin banyak aksi, makin gak biasa absurditas malah bantu loh. Dan makin ngelibatin emosi, kaget, geli, gemes, makin kuat jejak memorinya. Intinya bikin adegan mental yang singkat tapi ngena. Visualisasi yang aktif, emosional, dan mungkin sedikit gila ya? Kedengerannya seru sih. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Kata ke-9 di daftar itu buku. Dan lokasi nomor 9 di istana Anda,
katakanlah kulkas di dapur. Gimana nyambungin buku sama kulkas? Pakai prinsip yang sama. Hindari gambar statis kayak buku ditaruh di atas kulkas. Bikin aksi. Oke, gimana misalnya? Mungkin Anda bayangin pintu kulkas kebuka. Isinya bukan makanan, tapi penuh sesek sama buku-buku yang jatuhan keluar. Wah, Atau bayangin Anda lagi baca buku resep tebel banget sambil nyender di kulkas yang dingin. Pilih mana yang paling nempel di kepala Anda. saya mulai nangkep polanya nih. Bikin adegan mini yang ngehubungin item sama lokasinya. Nah, setelah kita taruh semua item di daftar kita ke lokasi-lokasi berurutan, pakai visualisasi kayak gini, gimana cara kita manggil lagi infonya pas dibutuhin? Proses ngingetnya justru intuitif banget kata Sumbar. Anda tinggal jalan-jalan mental lagi lewat istana pikiran Anda. Ikutin urutan nomor lokasi yang udah dihafal tadi. Oh, jadi kayak muter ulang film yang udah direkam ya? Persis. Jadi, kita mulai jalan secara mental dari lokasi 1, kedua, ketiga. Pas kita nyampe di lokasi nomor 8, PTV, adegan mental yang tadi dibikin kucing nyakar layar atau tidur di atasnya, itu bakal otomatis muncul lagi di pikiran. Kering. Gitu ya. Iya, dan langsung ingat, oh kata ke-8 kucing. Terus jalan lagi ke lokasi 9, kulkas. Muncul gambaran kulkas penuh buku atau Anda baca buku di dekatnya. Langsung ingat kata ke-9, buku. Tinggal lanjutin aja tur mentalnya sampai akhir daftar. Rasanya kayak nelusurin lagi jejak yang udah kita buat. Gampang ya ternyata recall-nya. Kalau visualisasinya kuat dan urutannya bener, harusnya gitu. Nah, ngomongin urutan, ada satu aturan fundamental nih. Semacam aturan emas yang ditekenin banget sama sumber kita. Aturan emas. Apa tuh? Sesuai urutan informasi yang mau dihafal. Ini prinsip dasar yang nopang seluruh sistem. Oke, selalu kronologis. Jadi nggak boleh lompat-lompat atau disesuaikan sama tema gitu ya. Misal kalau kata ke-8 tadi kucing, terus kebetulan lokasi nomor 15 itu tempat tidur anabul kita nggak boleh tergoda mindahin ingatan kucing ke lokasi 15 cuma karena rasanya lebih nyambung. Nggak boleh sama sekali. Jadi, kucing sebagai item ke-8 harus tetap di lokasi ke-8. TV dalam contoh kita. Tepat sekali. Sumber ngelarang keras lompat-lompat kayak gitu. Kenapa? Karena kekuatan utama istana pikiran itu di konsistensi urutannya. Anda kan udah bangun rute mental yang pasti. Ya, udah dihafal maju mundur. Nah, kalau Anda mulai noroh info secara acak cuma karena ada mirip-mirip tema sama lokasi yang nggak urut, Anda ngerusak struktur rute itu. Akibatnya, pas mau ingat lagi, jalurnya jadi kacau. Bisa kelewat infonya atau salah ingat urutannya. Wow, bahaya juga ya. Makanya, ingat, item info pertama selalu di lokasi 1, item kedua di lokasi 2, item ke-8 di lokasi 8, item ke-N di lokasi ke-N, tanpa kecuali. Konsistensi urutan itu fondasinya. Oke, aturan mas yang penting banget. Disiplin ikutin urutan nomor lokasi, jangan tergoda lompat. Ini ngejelasin kalau istana pikiran bukan sekedar main asosiasi bebas ya, tapi emang sistem terstruktur. Betul sekali. Jadi, apa nih rangkuman penting yang bisa Anda bawa pulang dari penelusuran kita kali ini? Pertama, istana pikiran itu metode nyata, bukan fiksi, dan bisa dibangun siapa aja, asal latihan. Yep. Kedua, fondasinya itu milih lokasi yang pas, besar, unik, peruangan, familiar. Dan hafalin urutannya dengan benar, maju, mundur. Kuncinya di situ. Ketiga, lem ingatan yang paling kuat itu visualisasi yang ada aksi, emosi, dan mungkin sedikit aneh, bikin gambaran mental Anda hidup. Jangan yang datar-datar aja. Dan terakhir, patuhi aturan emas. Selalu pakai lokasi secara berurutan sesuai nomor infonya. Betul, dan kalau kita kaitin ini sama Anda sebagai pembelajar seumur hidup ya, teknik ini potensinya gede banget. Contohnya gimana? Anda bisa pakai buat nguasain poin presentasi, hafalin daftar tugas penting, inget nama dan muka orang baru, belajar kosakata bahasa asing, atau ya sekedar ngelatih kelenturan mental aja. Bener juga ya. Di tengah banyaknya info sekarang ini, punya alat kayak istana pikiran bisa bantu Anda bikin keteraturan di dalam kepala, buat nangkep, nyimpen, dan ngambil lagi pengetahuan secara lebih efektif, biar nggak kerasa tenggelam gitulah. Nah, sebelum kita tutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungin. Sekedar pemantik aja buat eksplorasi pribadi. Sekarang Anda udah tahu prinsip dasar, bangun, dan pakai istana pikiran. Kira-kira nih ya, informasi spesifik apa, entah itu daftar, konsep, atau data, yang pertama kali kepikiran sama Anda, buat disimpan di istana pikiran yang mungkin bakal Anda coba bangun. Atau coba pikirin kemungkinan adaptasinya deh.
Tadi kan kita banyak contoh daftar kata atau barang konkret ya. Iya, kucing buku. Nah, kira-kira teknik visualisasi sama penempatan lokasi, ini bisa nggak ya Anda kembangin buat ngingat hal yang lebih abstrak atau kompleks? Misalnya alur argumen di artikel, langkah-langkah prosedur kerja, atau bahkan struktur kerangka teori yang lagi Anda pelajari. Gimana cara Anda ngewakilin ide abstrak itu secara visual di lokasi-lokasi Anda? Wah, pertanyaan yang menarik tuh buat dijajal. Semoga penelusuran kita kali ini ngasih Anda inspirasi sama keberanian buat mulai bangun istana pikiran Anda sendiri ya. Selamat mencoba dan bereksperimen. Betul, eksperimen dengan potensi memori Anda.